Selamat siang, program Kaltim Headline Siang edisi Jumat 29 Mei hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya, Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Headline Siang kali ini. Samarinda akan melonggarkan PSBB. Perda akan mengatur perumahan dan pemukiman penduduk di Kaltim. Kita awali Kaltim Headline Siang kali ini. Tanggal 1 Juni 2020, pemerintah Kota Samarinda berencana membuka kembali tempat ibadah, layanan publik pemerintahan, mal dan pasar, tempat-tempat hiburan dan rekreasi, serta tempat-tempat umum lainnya. Kebijakan pelonggaran itu ditempuh dengan alasan kota tepian sudah siap melaksanakan new normal. Keputusan Wali Kota Samarinda, Syahri Jaang, tertuang dalam surat edaran tentang fase relaksasi tahap pertama pengendalian COVID-19 di Kota Samarinda. Surat tersebut diterbitkan tanggal 28 Mei 2020 setelah Dinas Kesehatan Kota Samarinda sehari sebelumnya memberikan surat rekomendasi kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Samarinda. Surat rekomendasi tersebut berisi analisa epidemiologi mengenai situasi di kota tepian yang diklaim telah memasuki masa relaksasi pencegahan atau pengendalian COVID-19. Fase pertama new normal yang akan dimulai pada tanggal 1 Juni 2020. Organisasi perangkat daerah atau OPD pelayanan publik dapat dibuka kembali dengan memperhatikan standar dan protokol kesehatan, seperti menyediakan tempat cuci tangan, dan seluruh aparatur sipil negara serta masyarakat wajib mengenakan masker. Sedangkan untuk kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa di dalam satu ruangan tertutup tidak boleh melibatkan lebih dari 20 orang dan di ruangan terbuka tidak boleh melibatkan lebih dari 40 orang. Tempat beribadah dapat dibuka kembali dengan tetap menjunjung tinggi standar dan protokol kesehatan seperti physical distancing dan penggunaan masker. Selain itu, untuk tempat hiburan, taman, supermarket, rumah makan, pasar malam juga dapat dibuka kembali. Selanjutnya, fase kedua akan dimulai pada tanggal 15 2020. Ditandai dengan dibukanya kembali tempat pariwisata dan Komisi Pemilihan Umum akan dapat melanjutkan kembali proses pemilihan kepala daerah atau pilkada sesuai dengan undang-undang. Sedangkan pada fase ketiga akan diterapkan pada tanggal 1 Juli. Di mana sekolah-sekolah sudah dapat dibuka kembali dengan memperhatikan standar protokol kesehatan. Saat rencana tersebut ditanyakan kepada juru bicara tim gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Ishak yang juga merupakan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, ia mengakui baru Samarinda yang mengajukan new normal. Ya, jadi sebenarnya begini, kita jangan sampai juga terkesan bagaimana juga sudah disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Samarinda, dan sampai ini terkesan latah ya, latah karena sudah didorong beberapa, maka kita juga akan melakukan yang normal. Karena tentunya untuk melaksanakan ini, bagaimana kami jelaskan kemarin, ada kriteria yang perlu harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah terutama bagaimana tingkat perkembangan epidemiologinya. Yang paling utama adalah sampai sejauh mana nilai reproduksinya, yaitu RT-nya ataupun R0 dan RT-nya. Nah, kalau dia nilai ini masih di atas 1, maka itu diharapkan jangan dulu untuk melonggarkan atau melakukan masuk ke dalam era new normal. Karena kalau dia 1 artinya masih mungkin kan orang bisa menularkan pada orang lain. Ya. Jadi kalau katakan RT1 artinya orang yang terkonfirmasi positif dia tidak menularkan kepada yang lain, apalagi kalau kurang. Tapi kalau sudah lebih dari 1, apalagi 2, artinya yang terkonfirmasi positif hari itu bisa menularkan ke 2 orang. Artinya kalau ini dikatakan seperti ini, berarti berpotensi masih terjadinya penularan, terutama penularan secara transmisi lokal. Yang kita harapkan adalah kondisi ini sebenarnya yang dilihat adalah harusnya sudah terjadi penurunan, pengendalian kasus dan terjadi penurunan pada dalam 3 minggu sejak puncak terakhir. Terjadinya puncak kasus terakhir. Nah, ini yang perlu juga dilihat, sebenarnya dicermati secara sesama oleh Samarinda. Memang kelihatan selama ini ada kecenderungan sudah menurun, dan mudah-mudahan itu memang sudah penurunannya selama 3 minggu. Dan mereka juga untuk memastikan itu juga sudah melakukan rapid test cukup massal atau cukup banyak untuk melihat sebenarnya tingkat sebaran dan juga tingkat
penularan COVID yang ada di masyarakat, sambil melihat sampai sejauh mana apakah memang ada potensi sudah terjadi transmisi lokal atau tidak. Nah, di samping itu adalah bagaimana juga kesiapan dari sistem kesehatan yang ada di Samarinda, kemampuan dari rumah sakit memberikan layanan untuk bisa mengcover seluruh nanti kasus-kasus yang bisa terjadi setelah pasca pelonggaran. Karena bisa saja ini terjadi peningkatan. Nah, ini juga perlu dihitung. Tim Kaltim TV melaporkan. Meski Wali Kota Samarinda berencana membuka kembali pelayanan kantor, rumah ibadah, dan tempat-tempat umum pada tanggal 1 Juni, ternyata rencana itu tidak termasuk dalam 25 kabupaten kota yang dirilis Istana Negara untuk melaksanakan new normal. Berikut informasinya. Wali Kota Samarinda, Syahri Jaang mengklaim siap melaksanakan new normal yang dimulai pada 1 Juni. Kesiapan tersebut telah diyakinkan oleh terbitnya rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda kepada tim gugus tugas penanganan COVID-19. Pelaksanaan new normal versi Kota Samarinda ada 3 tahap yang diistilahkan sebagai fase relaksasi. Pertama pada 1 Juni dengan membolehkan warga membuka mal, rumah ibadah, dan perkantoran. Kemudian fase kedua pada 15 Juni ditandai boleh membuka tempat-tempat hiburan dan KPU akan melaksanakan tahapan pilkada. Hingga fase ketiga di mana anak-anak sekolah masuk ke kelas kembali. Namun menurut Andi Muhammad Ishak, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, ada syarat-syarat yang harus dihitung oleh Kota Samarinda untuk melaksanakan pelonggaran. Selain persoalan epidemiologi, juga perhitungan terburuk jika tiba-tiba terjadi lonjakan jumlah pasien yang membutuhkan perawatan. Oleh Samarinda memang kelihatan selama ini ada kecenderungan sudah menurun, dan mudah-mudahan itu memang sudah penurunannya selama 3 minggu. Dan mereka juga untuk memastikan itu juga sudah melakukan rapid test cukup massal atau cukup banyak untuk melihat sebenarnya tingkat sebaran dan juga tingkat penularan COVID yang ada di masyarakat. Sambil melihat sampai sejauh mana apakah memang ada potensi sudah terjadi transmisi lokal atau tidak. Nah, di samping itu adalah bagaimana juga kesiapan dari sistem kesehatan yang ada di Samarinda, kemampuan dari rumah sakit memberikan layanan untuk bisa mengcover seluruh nanti kasus-kasus yang bisa terjadi setelah pasca pelonggaran. Karena bisa saja ini terjadi peningkatan. Nah, ini juga perlu dihitung. Kira-kira peningkatan ini nanti apakah pelayanan yang ada ini masih mampu menampung pelayanan di samping COVID, juga pelayanan penyakit-penyakit lain yang mungkin juga harus ditangani oleh wilayah itu. Nah, ini juga menjadi analisa yang harus diamati. Sampai sejauh mana juga ketersediaan baik sarana prasarana maupun juga tenaga yang ada. Menariknya, meski Wali Kota Samarinda sudah menerbitkan surat keputusan 1 Juni telah memulai era new normal di Samarinda, tapi rencana tersebut tidak termasuk dari 25 kabupaten dan kota Indonesia yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada hari Kamis. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Perumahan dan pemukiman penduduk di Kalimantan Timur bakal diatur oleh peraturan daerah atau Perda. Saat ini rancangan Perda sudah masuk gedung para wakil rakyat Kaltim di Karangpaci, Samarinda, dan dibentuk panitia khusus untuk bekerja melengkapinya. Nama rancangan Perda itu RP3KP atau Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Pansus telah bekerja sejak anggota DPRD Kaltim periode lalu dan berlanjut hingga sekarang diketuai Agil Suwarno. Jika kelak Perda RP3KP disahkan,
maka kawasan perumahan dan pemukiman penduduk di seluruh Kalimantan Timur diatur sesuai dengan peruntukan lahan dan tata ruang. Aturannya semakin ketat, karena pemerintah daerah punya dasar hukum melakukan tindakan tegas. Justru dari itu, kita tadi sudah sampaikan, jangan sampai rancangan RK 3KP ini dalam berjalannya waktu terjadi sebuah tumpang tindih yang terjadi, yang seharusnya di situ untuk resapan air ternyata dibangun perumahan. Kemudian di situ daerah hijau, hutan lindung, ternyata di situ dibikin rumah atau villa bagi pemiliknya. Oleh karena itu, dengan adanya peraturan daerah tentang rencana pembangunan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman ini menjadi guidance, menjadi arah di mana sih seorang pengusaha bisa mengembangkan perumahan, di mana sih seseorang yang punya tanah luas untuk membangun sarana prasarana untuk melindungi wilayahnya. Jadi itu semuanya harus ada itu, sehingga nanti RP 3KP ini akan berlaku secara umum. Jadi kalau ada mengajukan perizinan, maka perizinan harus juga mengacu di situ. Kerancuan tentang lahan kawasan pemukiman penduduk terjadi di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur. Menurut Puji Setiawati, lahirnya Perda RP 3KP merupakan jawaban agar pengaturannya oleh pemerintah mempunyai payung hukum yang jelas. Para pengusaha juga tidak ragu-ragu lagi berinvestasi karena status kawasan sudah diatur oleh pemerintah. Harus ada, mau izin tambang harus izin tambang mengacu pada situ. Kalau di situ daerah hijau tidak boleh ditambang. Kalau di situ daerah resapan tidak boleh dibangun. Atau misalnya resapan di situ akan dibangun perumahan, misalnya harus menyesuaikan dengan kondisi alam. Tidak boleh dengan cara dicor misalnya, kan gitu. Jadi itu semua akan tertuang di dalam RP 3KP, rencana pembangunan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Rapat DPRD Kaltim dengan pemerintah yang diwakili Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kaltim menyepakati penyusunan Raperda RP 3KP atau Rencana Pembangunan, Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dilanjutkan menunggu terbentuknya dinas baru yang menangani perumahan rakyat. Saat ini masalah-masalah perumahan rakyat masih gabung ditangani Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat. Untuk itu, Pemprov Kaltim sudah bersiap-siap untuk memisahkan dengan membentuk dinas baru dengan nama Dinas Perumahan Rakyat. Anggota Panitia Khusus RP 3KP DPRD Kaltim, Puji Setiawati mengatakan, hasil rapat dengan pemerintah disepakati untuk Raperda yang sedang disusun dilanjutkan setelah terbentuknya dinas baru yang fokus mengelola perumahan rakyat. Waktu pembentukan tidak terlalu lama lagi, karena prosesnya sudah berjalan dilakukan pemerintah Provinsi Kaltim. Tadi Pak Ketua Pansus sudah memutuskan hasil diskusi dengan PUPR bahwa kita menunggu Dinas Pemukiman dan Perumahan itu terbentuk lebih dulu, sehingga akan mengakomodir semua kegiatan di dalam RP 3KP itu sendiri. Jadi intinya ya satu, bentuk dulu dinas itu, setelah itu baru dilanjutkan. Sambil menunggu terbentuknya dinas baru, menurut Puji Setiawati, Pansus tetap bekerja melengkapi kebutuhan yang akan dimasukkan dalam Raperda RP 3KP. Pansus akan melakukan kerja lapangan ke kabupaten dan kota untuk mendapatkan masukan tentang rencana pengelolaan perumahan dan kawasan pemukiman masing-masing daerah. Tapi rancangannya kita tetap siapkan, kemudian nanti dalam waktu dekat kami juga akan ke lapangan, ke kota kabupaten yang ada wilayah untuk melihat secara dekat bagaimana
rencana pengembangan kota kabupaten yang ada di wilayah masing-masing. Dan apa sih yang akan direncanakan oleh mereka, sehingga ini nanti akan timbul suatu hierarki bottom up. Jadi kita melihat dari bawah seperti apa, kemudian nanti menjadi sebuah kajian yang harus kita masukkan ke provinsi, sehingga provinsi kita dorong secepatnya untuk memenuhi apa-apa yang menjadi syarat dalam rangka pembentukan RP3KP. Ketua Pansus RP3KP Agil Suwarno mengatakan, Pansus tetap bekerja, diakuinya sejak dibentuk 18 Maret, Pansus vakum lantaran pandemi COVID-19. Kita kan kemarin diberikan SK itu tanggal 16 Maret, tapi kan kita dengan ada COVID, kita kan menjadi vakum. Sempat beberapa bulan, 2 bulan ya. Ya mudah-mudahan dengan kondisi waktu yang ada, kita bisa melanjutkan lagi, dan tentunya kami di Pansus juga akan menyampaikan dengan pimpinan bahwa SK kami ini sudah berakhir. Tentu harus ada perpanjangan, supaya kami tidak dianggap sebagai pansus yang ilegal. Dari rapat dengan pemerintah, menurut Agil Suwarno, Pansus memberi waktu kepada Pemprov Kaltim untuk memberikan jawaban selama 1 minggu ke depan mengenai kelanjutan pembahasan Raperda RP3KP. Pembahasan dilanjutkan, apakah harus menunggu terbentuknya OPD organisasi perangkat daerah yang baru, yaitu Dinas Perumahan Rakyat Kaltim. Rapat dengan pemerintah tadi itu menyampaikan apakah keberadaan Raperda RP3KP ini bisa lanjut, tapi dengan kewenangan yang terbatas, atau menunggu perubahan PUPR menjadi OPD gitu. Ini semua diserahkan ke pemerintah. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Balikpapan melakukan rapid test terhadap lokasi keramaian warga, salah satunya di mal. Dari hasil ratusan warga yang dirapid test, terdapat seorang pekerja mal yang mengalami hasil reaktif. Berikut informasinya. Pemerintah Kota Balikpapan mulai gencar melakukan rapid test massal di sejumlah mal di Balikpapan. Di antaranya Mall Plaza Balikpapan dan Mall Iwok Balikpapan Superblok. Dari kedua mal tersebut, Wali Kota Balikpapan mengatakan terdapat kurang lebih 450 orang yang telah ikuti rapid test, baik pengunjung maupun karyawan. Dari hasil rapid test ditemukan salah satu karyawan di Mall Iwok Balikpapan Superblok terdapat 1 orang yang reaktif virus corona. Sehingga pemerintah Balikpapan mengambil tindak lanjut dengan melakukan tes swab dan melakukan karantina sembari menunggu hasil swab tersebut. Ini rapid test yang keberapa ya? Keempat atau kelima sudah kita lakukan di dalam jumlah yang besar. Massal. Ya, ada di pasar, ada di Iwok. Hari ini kita di Plaza Balikpapan. Kemudian ada dengan para pemuka agama. Nanti kita RT juga kan kita rapid juga gitu. Iya, dari 250 ada 1 yang reaktif gitu. Nah, yang reaktif tentu kita tindak lanjuti dengan swab gitu. Rapid test massal ini akan terus digencarkan oleh pemerintah Kota Balikpapan. Rapid test massal direncanakan akan menyasar hingga ke tingkatan RT. Dari Balikpapan, tim Kaltim TV Muhammad Idris melaporkan.
Demikian Kaltim Headlines siang kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs kaltim.tv, channel YouTube, dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.